Hai Sobat Anak Kuliah, apa kabar nih? Hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat di Indonesia. Bukan cuma hangat, namun juga meresahkan. Yap, kita akan bahas kenapa sih di negeri tercinta ini semakin panas? Nah, sebelum kita membahasnya, pastikan kalian subscribe channel YouTube Anak Kuliah ya, agar mendapatkan informasi menarik lainnya. Nah, langsung aja kita bahas tanpa banyak basa-basi. Belakangan ini, kamu pasti merasa panas banget kan? Bukan hanya di siang hari, bahkan di malam hari pun terasa panas. Tidak bisa dipungkiri, suhu udara memang semakin meningkat. Namun, bukan hanya Indonesia loh gengs, negara-negara di Asia emang lagi kena gelombang panas atau heatwave. Sebagai contoh kayak di China, India, Thailand, dan bahkan di Bangladesh, suhunya sampai 51 derajat Celcius. Pasti deh rasanya itu kayak masuk ke dalam oven. Nah, untungnya Indonesia tidak kena heatwave. Tapi kenapa tetap panas banget ya? Kalau gitu apa sih yang buat suhu udara di Indonesia semakin panas? Nah, berikut penjelasannya. 1. Dinamika atmosfer tidak biasa. Salah satu contohnya adalah terjadinya fenomena El Nino. Nah, pemanasan global itu terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer kita. Kalian bisa bayangin, gas rumah kaca kayak selimut yang melapisi bumi, menangkap panas matahari, dan membiarkannya terperangkap di dalam atmosfer. Akibatnya suhu bumi secara keseluruhan naik dan bikin cuaca makin panas. 2. Gerakan semu matahari. Nah, salah satu penyebab cuaca panas adalah karena adanya gerak semu matahari yang terjadi setiap tahun. Gerak semu matahari ini menyebabkan terjadinya lonjakan panas di wilayah subkontinen Asia Selatan, kawasan Indo-China, dan Asia Timur. Nah, selanjutnya yang ketiga, perubahan cuaca yang ekstrim. Ini juga bikin kita terasa semakin panas, guys. Perubahan iklim global mengakibatkan cuaca jadi nggak karuan. Gelombang panas, musim kemarau yang panjang, atau hujan yang gak wajar sering banget kita alamin sekarang. Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah perubahan suhu yang gak stabil di atmosfer. Dan ini berdampak pada suhu udara yang makin naik. Yang keempat, urbanisasi. Coba deh kamu lihat kota-kota besar sekarang, gedung-gedung tinggi, jalan raya yang padat, dan aspal di mana-mana. Semua ini bikin suhu udara di kota jadi naik. Beton dan aspal menyerap panas matahari dengan kuat, jadi kota-kota itu seperti oven. Gak heran suhunya lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan yang masih banyak pepohonan. Dan yang terakhir, kelima, kerusakan lingkungan. Nah, ini juga berpengaruh ya guys. Kita sering rusak hutan, contohnya buat penebangan liar, atau perluasan lahan pertanian. Padahal, hutan itu penting banget buat menjaga suhu bumi. Fungsinya kayak pendingin alami, karena pohon-pohon bisa menyerap panas dan menghasilkan oksigen segar. Sayangnya, dengan semakin berkurangnya hutan, suhu udara pun semakin naik. Nah, jadi itu guys, faktor-faktor yang bikin suhu di bumi semakin panas. Dampaknya bisa beragam, dari ancaman kekeringan hingga perubahan cuaca yang gak menentu. Tapi, kita tetap bisa melakukan sesuatu kok, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan lebih sering menggunakan transportasi umum atau sepeda untuk mengurangi polusi udara, serta menjaga alam sekitar, misalnya dengan menanam pohon dan menjaga keberlanjutan hutan. Pohon-pohon ini dapat menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen, jadi kita punya udara yang lebih sejuk dan segar. So, ayo berperan dalam mengurangi suhu udara yang semakin meningkat ini. Kita bisa mulai dari tindakan sederhana di sekitar kita, seperti menghemat energi, daur ulang, dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Semoga dengan langkah-langkah kecil ini, kita bisa mendinginkan bumi ini sedikit demi sedikit. Nah guys, itulah tadi penjelasan tentang kenapa belakangan ini Indonesia semakin panas. BTW jangan lupa, kalau kalian suka dengan konten ini, yuk subscribe channel kita, agar mendapatkan informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan share video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa ikut paham tentang situasi yang kita hadapi. So, sampai jumpa di video selanjutnya ya.